Akuntansi Keuangan, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Saya Merisa Hendriani. Saya Lutfi Zakia. Saya Sophia Mulia. Saya Tarisa Fadila. Akan menjelaskan tentang rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank atau bank reconciliation. Rekonsiliasi adalah proses menyamakan perbedaan. Rekonsiliasi bank adalah proses menyamakan saldo kas menurut catatan perusahaan dan saldo kas menurut catatan bank. Rekonsiliasi diperlukan karena saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan jarang sekali sama. Seharusnya catatan perusahaan dan catatan bank menunjukkan saldo yang sama. Dalam kenyataan, dua saldo tersebut seringkali berbeda. Perbedaan tersebut bisa disebabkan karena perbedaan waktu pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran kas, atau kesalahan dalam melakukan pencatatan. Suatu rekonsiliasi bank harus disiapkan oleh karyawan yang tidak memiliki tanggung jawab lain dan berkaitan dengan kas. Tahapan rekonsiliasi bank. Yang pertama, tentukan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Yang kedua, tentukan cek yang masih beredar atau outstanding checks. Yang ketiga, telusuri memo bank ke catatan perusahaan. Dan yang keempat, catat semua kesalahan penulisan. Poin 1 dan 2 sudah dicatat oleh perusahaan, namun belum dicatat oleh bank. Poin 3 sudah dicatat oleh bank, namun belum dicatat oleh perusahaan. Dan poin 4, kesalahan pencatatan oleh bank atau perusahaan. Setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Setoran dalam perjalanan adalah setoran perusahaan ke bank yang belum dicatat oleh bank karena hal-hal berikut. Yang pertama, aturan internal bank bahwa setoran yang dilakukan pada akhir bulan akan dicatat pada hari kerja berikutnya. Yang kedua, aturan internal bank bahwa setoran di atas pukul 12 baru dicatat pada hari kerja berikutnya. Yang ketiga, setoran melalui Automatic Teller Machine atau ATM dicatat pada hari kerja berikutnya. Dan yang keempat, setoran dengan prosedur clearing atau transaksi antar bank yang berbeda dicatat setelah selesai prosedur tersebut. Prosedur pemeriksaan untuk menemukan setoran dalam perjalanan adalah membandingkan semua setoran menurut slip setoran dengan setoran yang tampak dalam laporan bank. Setoran perusahaan yang tidak tampak di laporan bank adalah setoran dalam perjalanan. Yang kedua, cek yang masih beredar atau outstanding check. Cek yang masih beredar adalah cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi bank belum membayar dan mencatatnya. Karena pemegang cek atau pihak yang dibayar perusahaan, misalnya supplier, belum menguangkannya ke bank. Lalu, prosedur pemeriksaan untuk menemukan cek yang masih beredar adalah dengan membandingkan seluruh cek yang telah dikeluarkan. Periksa nomor cek di buku cek dengan cek-cek yang telah diuangkan oleh bank yang tampak di laporan bank. Cek yang tidak nampak di laporan bank adalah cek yang masih beredar. Memo debit atau debit memo. Yang pertama, biaya bank atau service charge. Biaya bank adalah biaya yang dibebankan oleh bank kepada perusahaan atas jasa bank melayani perusahaan. Bank langsung mengurangi rekening atau giro perusahaan, sedangkan perusahaan belum mencatatnya karena belum mengetahuinya sebelum menerima laporan bank atau memo debit dari bank. Prosedur pemeriksaan untuk menemukan biaya bank adalah dengan mengidentifikasi memo debit untuk biaya bank di laporan bank, atau kode memo debit untuk biaya bank pada umumnya di M dengan nomor tertentu, sedangkan kode service charge adalah SC. Yang kedua, cek kosong atau not sufficient funds. Cek kosong adalah cek yang tidak cukup dananya. Pada waktu perusahaan menerima cek dari pelanggan, perusahaan sudah mengakuinya sebagai penerimaan kas dan disetornya ke bank sebagai penambah saldo rekening giro perusahaan. Di hari berikutnya, ternyata ada pemberitahuan dari bank bahwa cek yang disetorkan tidak cukup dananya. Jika bank belum terlanjur menganggap cek kosong ini sebagai setoran, maka di laporan bank tidak terdapat setoran tersebut.
Namun, jika bank telah terlanjur menganggapnya sebagai setoran, maka di laporan bank akan tercantum setoran dan juga pengurangan. Keterangan untuk pengurangan adalah cek kosong atau non-sufficient fund atau NSF. Prosedur untuk menemukan cek kosong adalah mengidentifikasi memo debit untuk cek kosong di laporan bank atau kode DM dengan nomor tertentu. Di Amerika Serikat, bank menerima setoran berupa cek, meskipun cek tersebut berasal dari bank lain. Apabila cek tersebut tidak cukup dananya pada waktu clearing, barulah bank tersebut membatalkan setoran tersebut. Dengan demikian, setiap menyetor cek pelanggan di bank, perusahaan langsung menerima bukti setor atau deposit slip. Dan oleh karena itu, menjadi bukti untuk pencatatan bertambahnya rekening kas di bank. Di Indonesia, bank tidak menerima setoran berupa cek yang berasal dari bank lain, kecuali kalau sudah selesai clearing. Dengan praktik ini, maka perusahaan di Indonesia tidak menganggap cek dari pelanggannya sebagai pelunasan sebelum cek dinyatakan tertagih oleh bank setelah clearing. 3. Memo bank debit dan kredit. Memo kredit. 1. Jasa giro bank interest earned. Jasa giro bank adalah balas jasa bank yang diberikan kepada perusahaan berupa bunga atau interest karena bank dapat memanfaatkan simpanan giro perusahaan. Dalam hal ini, bank langsung menambah giro perusahaan, sedangkan perusahaan belum mencatatnya karena belum mengetahuinya sebelum menerima laporan bank atau memo kredit dari bank. Prosedur pemeriksaan untuk menemukan jasa giro bank adalah mengidentifikasi memo kredit untuk jasa giro di laporan bank atau kode CM dengan nomor tertentu atau INT. Kedua, pelunasan piutang dari pelanggan. Collection of receivable. Dalam praktik bisnis modern, pelanggan perusahaan membayar utangnya melalui transfer ke rekening giro perusahaan di bank atau ditagihkan oleh bank kepada pelanggan. Perusahaan baru mengetahui bertambahnya saldo kas ini setelah menerima laporan bank atau memo kredit dari bank. Prosedur untuk menemukan pelunasan piutang ini adalah mengidentifikasi memo kredit untuk transfer tersebut dilaporkan bank, kode CM dengan nomor tertentu. Keempat, kesalahan penulisan. Apabila setelah pertimbangkan semua pos di atas, ketidakcocokan antara saldo perusahaan dan saldo bank masih ditemukan, maka dilakukan prosedur pemeriksaan yang lain untuk menentukan kemungkinan salah catat di buku perusahaan dan atau di buku bank. Apabila salah catat telah diidentifikasi tetapi saldonya belum cocok, maka ada indikasi bahwa kas digelapkan. Bentuk dan jenis bank reconciliation. Bentuk rekonsiliasi bank yang paling sederhana adalah rekonsiliasi bank 2 kolom. Bentuk lainnya adalah 4 kolom dan 8 kolom. Rekonsiliasi bank 2 kolom terdiri atas beberapa jenis, yaitu 1. Rekonsiliasi saldo yang benar, 2. Rekonsiliasi menuju saldo bank, dan yang ketiga rekonsiliasi menuju saldo perusahaan. Jenis dan tujuan rekonsiliasi bank. Jenis rekonsiliasi yang pertama, rekonsiliasi 2 kolom dengan tujuan mencari saldo yang tepat atau benar. Rekonsiliasi 4 kolom, mencari saldo awal, penerimaan 1 periode, pengeluaran 1 periode, dan saldo akhir yang sesuai dengan catatan perusahaan. Rekonsiliasi 8 kolom, tujuannya mencari saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir yang tepat atau benar. Dengan catatan, rekonsiliasi 2 kolom pada umumnya dibuat oleh perusahaan, sedangkan rekonsiliasi 4 dan 8 kolom dibuat oleh akuntan, pemeriksa, atau auditor. Contoh studi kasus bank reconciliation. Laporan bank per 30 April 2014 untuk Laird Company menunjukkan saldo $15.907,45. Adapun saldo kas menurut catatan perusahaan adalah $11.589,45. Setelah ditelusuri, ditemukan penyebab perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, deposit in transit yang belum dicatat oleh bank sebesar $2.201,40.
Yang kedua, outstanding check nomor 453 sebesar $3.000, nomor 457 sebesar $1.401,30, nomor 460 sebesar $1.502,70. Penagihan wesel tagih atau not receivable sebesar $1.000 ditambah bunga $50 dikurangi biaya penagihan oleh bank $15. Kesalahan pencatatan penulisan cek nomor 443 yang dicatat lebih besar $36. Correct amount of $1.226 was recorded at $1.262. NSF check sebesar $425,60, bank service charge sebesar $30. Kerjaan dari contoh studi kasus tadi dengan bentuk rekonsiliasi bank 2 kolom, saldo yang benar, kita memasukkan cash balance per bank statement sebesar $15.907,45. Dalam kolom ini ada penambahan deposit in transit sebesar $2.201,40. Nah, hasil dari penambahan tersebut sebesar $18.108,85. Lalu pengurangannya ada outstanding check dengan nomor cek 453 sebesar $3.000, 457 sebesar $1.401,30 dan nomor 460 sebesar $1.502,70. Total pengurangannya $5.904. Adjusted cash balance per bank statement atau balance yang ada di bank itu sebesar $12.204,85. Lalu ada pencatatan untuk di perusahaan, untuk saldo perusahaan, untuk cash balance per books atau catatan di perusahaan, saldo kas ada sebesar $11.589,45. Penambahannya ada pendapatan dari notes receivable ditambah dengan bunga dan dikurangi dengan biaya admin sebesar $1.035. Lalu ada kesalahan pencatatan pada cek 443 sebesar $36. Jadi penambahan di sini ada $1.071. Totalnya saldo perusahaan ada $12.660,45. Pengurangan dari saldo perusahaan ada NSF check, SF check sebesar $425,60 dan bank service charge sebesar $30. Total pengurangan ada $455,60. Jadi, adjusted cash balance per book atau total akhir kas dari perusahaan sebesar $12.204,85. Hasil dari total akhir cash bank dengan total akhir cash perusahaan harus balance, di mana sama-sama berjumlah $12.204,85. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.